Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu yang lain, mohon bantuannya untuk bisa mengajak yang lain teman-temannya, insyaallah. Siap, siap, siap.
Baik. Bismillah, cek cek. Assalamualaikum teman-teman. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Ada ya? Ayo. Baik, ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita saling sapa aja ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kang Lutfi Muhammad, sehat Kang Lutfi? Belum masuk cowok asli. Mood ya langsung isi.
Baik, teman-teman yang udah hadir, sambil nunggu nanti kita jam 8 ya teman-teman ya. Izin dulu. Insya Allah kita nanti akan mulai jam 8 ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mohon izin cek dulu suaranya sudah terdengar atau terlebih dahulu. Suara saya sudah terdengar atau belum teman-teman? Alhamdulillah terdengar. Terdengar ya, jelas ya. Alhamdulillah. Ya, sebentar lagi insya Allah akan jam 8 teman-teman kita akan mulai kegiatan kita ya. Kajian rutin Teras Tauhid malam hari ini ya. Nah, baik alhamdulillah teman-teman. Sekarang sudah jam 8 ya. Izin Kang Dede bisa dimulai. 82, 83, 84, 85, 86, Kang Dede, Assalamualaikum. Ya, silahkan dimulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, mohon izin ya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Insya Allah di sini saya selaku host atau moderator di kegiatan kajian rutin Teras Tauhid ya. Karena insya Allah malam hari ini banyak teman-teman baru ya yang bergabung di Teras Tauhid. Jadi mohon izin ya perkenalkan, nama saya A'la Maulana Hafid, mahasiswa STAI Darut Tauhid, asal saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Dan kebetulan malam hari ini insya Allah saya bertugas sebagai moderator atau MC yang insya Allah akan memandu acara kita ya, kajian rutin pada malam hari ini. Untuk itu teman-teman, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu terkait rangkaian acara yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kedua akan dilanjut dengan membaca ayat suci Al-Quran, yang ketiga nanti insya Allah akan ada sambutan dari owner atau ketua Teras Tauhid. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu kajian rutin bersama Ustaz kita, Ustaz Al-Fadil. Terus itu ada sesi tanya jawab, kemudian setelah itu ada sesi doa, dan terakhir akan sesi tutupan. Baik teman-teman, masuk ke acara yang pertama yaitu doa. Mari kita bersama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran ya, supaya kegiatan kita pada malam hari ini menjadi lebih berkah dan barokah ya. Untuk itu kepada teman yang bertugas membacakan ayat suci Al-Quran, kepadanya kami persilakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka bersegera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya teman-teman. Sudah tadi kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi menjadikan hati kita tenang dan menjadikan acara kita bisa berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Teras Tauhid. Kepada Kak Dede Firmansyah, kami persilahkan. Mangga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binimatika sholihah waladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bergabung dan berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah di Teras Tauhid ini kami akan menjadi wadah, yaitu wadah untuk senantiasa jadi manfaat begitu. Manfaat dari kajian-kajian yang insya Allah kami akan hadirkan ustadz-ustadz dan mahasiswa-mahasiswa serta pemuda yang bisa memotivasi kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Mulyadi yang sudah
meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsira. Nah, jadi di Teras Tauhid Bandung ini adalah sebagai wadahnya kajian bagi kaum pemuda yang ingin meningkatkan ilmu agamanya dan ingin memperluas wawasannya. Insya Allah di sini di Teras Tauhid akan kami fasilitasi dengan adanya 2 program, yaitu program pertama adalah program kajian rutin yang insya Allah bersama Ustadz di pekan 1 dan pekan ketiga. Dan yang kedua adalah sharing-sharing bersama mahasiswa, baik mahasiswa STAI, mahasiswa luar, dan pemuda yang influencer yang insya Allah akan memotivasi kita. Itu. Nah, di Teras Tauhid ini tujuan kami adalah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manfaat untuk semua orang, insya Allah. Dengan adanya Teras Tauhid, maka jadilah wadah untuk orang-orang yang ingin meningkatkan ilmu agama. Karena semakin ilmu agama, maka akan meningkatkan iman kita kepada Allah dan yakin kepada Allah. Yang utama itu adalah yakin ke Allah. Yang ketiga adalah luruskan niat dulu sebelum kajian. Mari kita mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan cinta dari Allah dengan adanya perkumpulan ini. Semoga Allah ridho kepada apa yang kita kumpulkan dan ridho dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan Ustadz Mulyadi yang sudah bergabung dan berkenan untuk mengisi di kajian rutin Teras Tauhid ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Kang Dede yang sudah menyampaikan sambutannya ya. Terima kasih ya. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman ya. Apa itu Teras Tauhid ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung tahu, dan semoga lebih baik lagi bisa ikut juga bergabung bersama kita dalam meningkatkan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya cara kita yang kita tunggu-tunggu yaitu pematerian ya, atau kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi. Dan materi kita pada malam hari ini adalah pemuda baper ya. Tapi baper di sini dalam artian bukan hal bucin ya teman-teman ya. Tapi di sini adalah pemuda, bapernya itu singkatan dari bawa perubahan ya. Terutama kita sebagai seorang mahasiswa kan, pemuda-pemuda yang nantinya dikaderkan atau dijadikan kedepannya sebagai penerus bangsa ya. Karena subhanul yaum rijalul hudan ya. Pemuda hari ini adalah pemimpin di kemudian hari. Ya. Baik teman-teman, sebelum pematerian disampaikan, kami mohon izin kepada Ustadz Mulyadi ya Ustadz untuk menampilkan CV terlebih dahulu. Baik, pada teman-teman petugas mohon izin untuk menampilkan CV dari Ustadz Mulyadi supaya bisa dibacakan materi. Baik, sudah terlihat ya di layar teman-teman. Izin bacakan. Nama Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SSOS, I, MPD. Beliau lahir di Bandung 30 Maret 1975. Beliau tinggal di Jalan Bukit Indah 2, nomor 34, Cihanjuang, Bandung Barat. Istri beliau bernama Hajah Siti Hayati, SPD. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Mabda Diyau Robbaniyah. Yang kedua Muhammad Lahan
Zakia, yang ketiga Masnah Naila Zahira. Kemudian pendidikan beliau SD Sukakarya 01, kemudian SMP-nya di Syarifiyah, SMA Negeri 24 Bandung, Pesantren Tajibul Wasiyah, S1 Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi Fakultas Dakwah, S2 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Program Studi Pendidikan Umum atau nilai, S3 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter. Beliau bekerja sekarang sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Yayasan Darut Tauhid. Kedua, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, atau sebagai Rektor. Yang ketiga adalah Ketua Lasnah Syariah dan Dewan Asatidz Ponpes Darut Tauhid. Yang keempat, sebagai narasumber MKFM dan MKTV. Yang kelima, sebagai trainer pelatihan Darut Tauhid Insani. Yang keenam, sebagai Dewan Pengawas Syariah Darut Tauhid Peduli. Yang ketujuh, sebagai Dewan Pengawas Syariah Kopontren Darut Tauhid. Dan yang terakhir, kedelapan, sebagai pembimbing ibadah haji dan umroh MQ Travel. Masya Allah ya. Alhamdulillah yang malam hari ini kita kedatangan insya Allah Pak Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Dan sebelum kita memasuki ke pematerian, teman-teman, ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan ya, untuk diperhatikan kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan Zoom pada malam hari ini. Hal yang pertama adalah kepada teman-teman, nanti ketika pematerian dimulai, diharapkan untuk bisa menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat kajian berlangsung. Dan insya Allah akan kami izinkan untuk menyalakan mikrofon ketika ada sesi tanya jawab. Selanjutnya yang kedua adalah menyimak dengan baik materi dan menyiapkan alat tulis untuk bisa mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Ustadz Mulyadi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga tata tertib dan adab serta akhlaknya ya teman-teman, bisa diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik. Oke. Kemudian itu 4 hal penting yang bisa diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk itu tanpa menunggu waktu yang lama ya, sebelumnya izin Ustadz Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Alhamdulillah Ustadz sudah terdengar. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Ustadz kabarnya, sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap menyampaikan materi malam hari ini Ustadz. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Mangga Ustadz, kami persilahkan langsung saja tanpa menunggu waktu yang lama. Kepada Ustadz Mulyadi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasuluhu ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam kajian Teras Tauhid. Alhamdulillah hadir juga nih Ustadz Teddy. Terima kasih Ustadz, dan juga Ketua Teras ya, Kang Dede Firmansyah, juga semua mahasiswa yang hadir, ada 43 ya. Terima kasih, berarti ini yang dipilih oleh Allah ya. Belajar kalau dipaksa rada susah, tapi kalau keikhlasan dan kebutuhan serta keinginan sendiri akan lebih
enak rasanya, akan dapat dan ilmunya akan sampai insya Allah. Ya, baik, judul yang diberikan kepada saya tentang pemuda baper ya. Kalau disebut pemuda, pemudi juga termasuk di sini ya. Tidak hanya pemuda, karena dalam Islam itu kalau Al-Quran berbicara konteks seruan ayat Al-Quran kepada laki-laki, wanita termasuk. Tapi kalau disebut kepada wanita, laki-laki tidak termasuk ya. Jadi kalau misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, amanu itu orang-orang beriman, laki-laki yang beriman. Tapi semua laki-laki, tidak hanya laki-laki, perempuan juga termasuk wajib puasa. Tetapi ketika ayat itu konteksnya kepada wanita, ya ayuhan, misalkan kepada wanita, ya azwajan nabi, atau ya ayuhan nisa, kepada para wanita, atau misalkan kullil mu'minat seperti di dalam surat An-Nur ya, katakan kepada wanita yang beriman, maka laki-laki tidak termasuk. Jadi ketika wanita suruh pakai jilbab, laki-laki tidak boleh pakai jilbab ya, karena tidak termasuk spesifik. Jadi kalaupun judulnya pemuda, maka pemudi jangan sakit hati karena pemuda dan pemudi yang dimaksud. Saya izin share screen ya. Judulnya menjadi pemuda yang membawa perubahan, pemuda baper ya. Oke, bagaimana menjadi pemuda yang berperan itu? Sebenarnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, yang bisa akan dapat hadiah nanti dari panitia hadiahnya. Dari saya nanti hadiahnya ya. Bisa menjawab dulu pertanyaan yang saya ajukan di awal. Tapi sebelumnya saya kasih pengantar dulu ya. Siapakah pemuda yang punya peran itu? Karena kita bicara tentang baper ya, pemuda yang membawa perubahan. Yaitu pemuda yang punya jiwa semangat, optimisme, percaya diri, penuh impian, harapan, dan cita-cita. Ini yang dimaksud pemuda yang membawa perubahan ya. Kalau kita punya suaranya kecil. Nah, sebentar ya, maaf. Ini suaranya kecil, saya coba diatur dulu sebentar. Cek, sekarang bagaimana? Lebih jelas. Jelas. Alat baru sebenarnya ini pakai speaker, tapi mungkin belum connect dengan bagus. Oke, baik. Kalau ini nggak pakai apa-apa, pakai speaker laptop ya. Baik, nah saya lanjutkan ya. Jadi kalau kurang jelas tidak terdengar tadi. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Pemuda itu, pemuda yang berperan adalah yang punya jiwa semangat, optimisme, percaya diri, penuh impian, harapan, dan cita-cita. Ini teori ya. Tapi memang seperti inilah pemuda yang berperan. Ini akan kita bahas bagaimana untuk mewujudkan ini. Menjadi pemuda yang punya semangat, optimisme, percaya diri, penuh impian, harapan, dan cita-cita. Seorang pemuda di setiap zaman dan ruang merupakan ujung tombak yang memiliki peran dan andil besar dalam Islam. Masa Rasulullah SAW, Rasulullah awal dakwah itu didukung oleh para pemuda. Kita kenal dengan as-sabiqun al-awwalun, misalkan para sahabat yang awal-awal dakwah dengan Rasul, itu di kalangan para pemuda. Ya, siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah misalkan, beliau seorang pemuda yang pada masa jahiliyah menjadi seorang budak. Tahu budak? Kalau budak kayak indukna gitu ya. Seorang budak hamba sahaya lalu kemudian masuk Islam. Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit, Mus'ab bin Umair, itu adalah sahabat-sahabat yang saat itu masuk Islam dan masih muda. Ya, jadi setiap sejarah ini dan juga dalam
kehidupan kita secara fisik, pemuda itu adalah saatnya untuk bisa produktif. Jadi kalau teman-teman nih para mahasiswa hari ini usianya, ya secara psikologi katanya masa depan itu dibangun di usia 12 sampai 25 tahun. Jadi kalau usia sekarang kisaran itu, maka insya Allah kalau di usia itu kita belajar sungguh-sungguh, berlatih, menempa diri, maka akan punya masa depan yang baik. Ya, tapi kalau usia itu ya di usia antara 15 sampai 25 tahun, leha-leha, santai-santai, main-main saja, tidak semangat belajar, maka dipastikan kemungkinan besar madesu masa depan suram, ya bukan masa depan sukses. Iya. Oke, ya. Nah, sekali lagi setiap waktu dan setiap zaman ada para pemuda hebat. Mudah-mudahan zaman kita saat ini kita yang tercatat di dalamnya ya. Tapi lembaran sejarah telah membuktikan banyak pemuda hebat dalam sejarah yang mereka bisa berperan dan berperan banyak dalam ajaran Islam atau di dalam dakwah, bahkan lembaran sejarah yang tidak pernah terlupakan sampai hari ini. Yang bisa raise hand baru unmute setelah ditunjuk, nanti akan dikasih hadiah. Siapa sahabat Nabi di usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang menghadapi Romawi? Raise hand dulu. Usama. Hitung sampai 3. Raise hand, ada yang mau jawab? Saya kasih hadiah nanti di kampus ya. Tidak ada milik panitia. Herul mau jawab? Afwan Ustaz, Usama Ya. Usama Usama apa? Usama bin Laden? lupa Ustaz. Rahma Ustazah. Usama bin. Ya, siapa mau jawab? Rahma, Bismillah, silakan. jawab. Usamah bin Zaid. Usama bin Zaid. Oke. Usama bin Zaid. Ya, Masya Allah. Usama bin Zaid itu dia usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang menghadapi Romawi. Ya, Rahma nanti dapat hadiah ya di kantor diambil. Ya. Jadi Usama ini pada usia muda dia sudah memimpin perang menghadapi Romawi. Padahal saat itu, jadi Usama ini dia hidup pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, ya di masa kekhalifahan Abu Bakar. Tapi menariknya pada masa Khalifah Abu Bakar itu sebelum ketika Rasul sudah wafat, beliau masih anak-anak, kemudian di usia kekhalifahan Abu Bakar di usia 18 tahun dipilih menjadi panglima perang. Padahal saat itu banyak para sahabat yang sudah lebih senior. Banyak panglima atau veteran perang, baik di perang Badar maupun perang Uhud. Masih ada Umar bin Khattab, masih ada Khalid bin Walid, masih ada sahabat-sahabat lain yang senior. Tapi kenapa waktu itu Abu Bakar memilih Usama? Karena ternyata Usama satu, dia seorang yang cerdas. Jadi pada masa Rasulullah SAW, beliau belajar langsung kepada Rasulullah ketika masih kanak-kanak. Maka dia seorang yang faqih dengan agama, kemudian ibadahnya bagus, dan cerdas. Dia memimpin strategi perang pada saat itu. Nah itulah Usama. Bahkan kemudian, satu di antara pewaris yang saat itu menjadi pada masa selanjutnya gitu ya menjaga Ka'bah itu untuk memegang kunci Ka'bah hanya 3 orang. Saya lupa 2 sahabat lagi ya, dan ini sahabat senior. Satunya adalah Usama. Ketika Rasulullah SAW saat itu ya menentukan dan menyimpan kembali Ka'bah sebagai kiblat, kemudian memposisikan kembali Hajar Aswad serta kunci Ka'bah. Waktu itu Usama yang masih sangat muda sudah dibawa. Nah, Usama bin Zaid 54 Hijriah beliau wafat. Itu ya, usia 18 tahun sudah menjadi panglima. Mudah-mudahan terdengar filmnya ya. Ini
Usamah sebagai salah satu pemegang kunci Ka'bah. Ini yang disebut dengan peristiwa Fathu Mekah, ya, ketika Mekah dikuasai kembali oleh kaum muslimin setelah 10 tahun Rasulullah berperang diri, dan penguasaan kembali Ka'bah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa Fathu Mekah terjadi pada tahun 10 ya. Artinya sudah akhir dari kenabian Rasulullah. Setelah Fathu Mekah sudah dikuasai kembali, lalu Islam sebar ke seluruh dunia. Dan tidak lama kemudian Islam melakukan haji wada wafat. Tapi sekali lagi ada peristiwa di sini di mana Ka'bah dikuasai, dan Usamah adalah satu di antara 3 sahabat yang diajak oleh Rasulullah memegang pintu Ka'bah, mengambil alih Ka'bah dari orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ini para sahabat yang setelah hijrah mereka kembali dengan pulang. Rumah yang lama ditinggal itu didatangi kembali. Ini ungkapan Rasulullah yang diungkapkan oleh Bilal. Ya, Abu Sufyan dan Hindu, salah satu tokoh Quraisy, dari Abu Jahal. Inilah Ka'bah yang ada di sebelah sini, dan Rasulullah yang pertama bertemu salah satu dengan Zaid untuk menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar. إنه يستولي على القلوب لا الجدران وهذا هو النصر. يؤلمني. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau filmnya tidak terdengar, mohon dikabari ya. Nah, sekali lagi Zaid kemudian menjadi pemimpin melawan pasukan Romawi. Sekali lagi pada usia 22 tahun. Masya Allah, sangat muda ya. Kita lanjutkan. Nah, mohon di-mute, ada suara yang lain ya.
Siapakah seorang pemuda yang usia 20 tahun sudah menjadi gubernur di Madinah? Pertanyaan kedua, hanya 3 hadiahnya ya. Berarti sudah 1 tadi sama siapa tadi? Rahma ya. Oke, ada yang bisa raise hand? Andrian Ya, Ustaz. Ya, Neleka. Siapa Andrian Neleka? Andrian Neleka Sapitri, silakan. Seorang pemuda yang di usia 22 tahun sudah menjadi gubernur di Madinah itu yaitu Umar bin Abdul Aziz, Ustaz. Searching nggak? Enggak, Ustaz. Oh iya, bagus. Ya, dapat hadiah. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz adalah jadi gubernur Madinah di usia yang sangat muda, di usia 22 tahun. Bahkan beliau itu menjadi pemimpin yang paling sukses sepanjang sejarah. Kenapa? Karena salah satu di antara gubernur pada masa dinasti Umayyah yang ketika itu kepemimpinan beliau hanya 2,5 tahun, tetapi bisa membuat rakyatnya sejahtera. Ya, apa cirinya sejahtera? Sulit sekali waktu itu mencari orang yang mau menerima zakat karena sudah sejahtera. Ya, nggak ada yang menerima zakat, sudah pada kaya. Sampai akhirnya zakat itu dikeluarkan dari luar kota Madinah. Saking sudah penduduknya kaya, sejahtera karena kepemimpinan, karena kesolehan, karena ketaatan seorang Umar bin Abdul Aziz. Ya, di usia hanya 22 tahun sudah menjadi pemimpin besar itu saat itu. Baik, lanjut. Siapakah ini yang ketiga ya, cuma 3 hadiahnya. Berarti yang berikutnya tidak dapat hadiah, tapi dapat menjawab. Oke, sudah ada yang raise hand? Nenden Rahel? Izin menjawab, Ustaz. Imam Syafi'i. Ya. Oke, siapa ini? Nenden? Betul, Ustaz. Iya, iya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu usia 15 tahun jadi mufti. Ya, kalau di kita menjadi ketua MUI pusat. Ya, usia anak 15 tahun tuh. Di kita 15 tahun baru kelas 2 atau kelas 3 SMP ya. Tapi luar biasa, sudah jadi mufti saat itu. Nenden dapat hadiah, berarti yang ketiga. Jawab yang pertanyaan keempat. Nah, boleh dijawab tapi nggak dapat hadiah kalau ini. Hadiahnya tepuk tangan saja masing-masing ya. Siapakah pemuda yang menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Al-Aqsa? Itu sedang ramai Al-Aqsa ini ya. Baik, ada yang mau jawab? Oke, Maria Mulan Hanum. Ini ada yang jawab salah satu di antara Maria Mulan Hanum. Izin menjawab. Silakan. Salah Ya, Ayubi. siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, Ustaz. Salahuddin Al-Ayyubi, ya betul ya. Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Hadiahnya dari temannya saja kalau gitu. Dapat menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Al-Aqsa setelah hampir 100 tahun dikuasai oleh Romawi. Ya, dan pada saat itu Romawi dan Persia, negara adidaya yang paling kuat dan meliputi semua wilayah, tetapi bisa direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Ya, kisah Salahuddin Al-Ayyubi kita lihat. Suaranya terdengar? Suaranya terdengar nggak? Kalau tidak terdengar di chat ya. Terdengar, Ustaz.
penaklukan Al-Aqsa atau Yerusalem oleh Saudara Ayyubi juga di usia yang sangat muda. Ya. Oke, berikutnya pemuda masih 22 rata-rata ya. 20 tahun sudah menjadi seorang sultan. Sultan itu presiden. Sultan Turki Utsmani karena belum kemampuan mengemban amanah tersebut. Bahkan setelah 2 tahun menjabat, beliau menaklukkan benteng legendaris atau disebut dengan benteng Konstantinopel di usia 24 tahun. Ada yang resen? Resa, silakan. Bismillah, izin menjawab Ustadz. Muhammad Sultan Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, betul ya. Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan saya doakan Resa bisa ke Turki nanti ya. Nah, Muhammad Al-Fatih. Saya lupa 2016 kalau nggak salah pernah ke Turki dan luar biasa peninggalan khususnya di Istanbul itu sangat banyak sekali peninggalan Islam. Rambut Rasul, pedang Rasul, jubah Rasul adanya di Istanbul ya. Dan benteng legendaris Konstantinopel ini masih ada. Bisa kita lihat. Ternyata seorang Muhammad Al-Fatih. Bagaimana hebatnya Muhammad Al-Fatih? Kita lihat tayangannya juga ya. Kata Nabi, akan datang suatu zaman kalian akan menguasai Konstantinopel, wala ni'mar amiruha. Panglima perangnya terbaik, namanya sama dengan nama. Subhanallah, Masya Allah. Panglima perang yang menguasai Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi Muhammad Al-Fatih termasuk golongan orang yang meyakini, mewariskan keyakinannya pada orang-orang di bawahnya, lalu kemudian membentuk dirinya menjadi pribadi yang terbaik, pemimpin yang terbaik. 825 tahun 825 tahun setelah Rasulullah mengucapkan janji dari lisannya dia, maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengelilingi dia di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian dia berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Takbir. Nah, itulah Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dengan kondisi yang saat itu tidak mungkin dan mustahil untuk bisa dikalahkan. Tetapi Kekaisaran Romawi saat itu ya, tetapi bisa. Dan apa yang dilakukan? Beliau membuat perahu yang dibuat di atas pegunungan atau di hutan, lalu kemudian dijalankan perahu itu melintasi, menyeberang atau melintasi lautan ya, yang saat itu juga tidak bisa orang melintasi karena ditutup oleh pasukan Romawi. Tetapi bagaimana kemampuan dan kecerdasan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkannya. Penyebab yang utama adalah karena beliau sangat dekat. Kata Nabi, akan datang suatu Muhammad Al-Fatih berpegang teguh kepada Al-Quran. Biz Kur'an'ın hükmüne. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Allahu Ekber. Even if it's Allahu Ekber. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Nah, itulah contoh dalam sejarah bagaimana masa terdahulu ada orang-orang yang memberikan contoh dalam sejarah, orang-orang yang sukses di usia-usia yang sangat muda. Dan saya optimis para pemuda-pemudi yang ada di sini insya Allah akan menjadi orang besar yang memiliki andil besar dalam membangun umat dan masyarakat. Mungkin kalaupun tidak seperti Muhammad Al-Fatih, karena memang tidak akan muncul lagi. Setiap zaman memiliki kondisi yang berbeda. Tapi kita bisa berbuat sesuatu yang itu manfaat buat umat. Dan kita harus mulai dari usia muda seperti ini. Ya, kalau usia muda sekali lagi kita belajar aja susah, belajar aja malas-malesan, nggak sungguh-sungguh, berat masa tua kita. Ya, tapi kalau masa muda ini kita belajar, berlatih, menempa diri, maka insya Allah kita menjadi orang yang memiliki andil dalam membangun umat dan masyarakat ini. Baik, saya lanjutkan ya.
Nah, ada beberapa perumpamaan ini menurut para ahli ya tentang bagaimana pemuda ini. Karena sekali lagi semua akan menggantungkan kepada pemuda di setiap zaman, di setiap waktu, tempat, dan zaman. Ya, agama kita tegaknya agama oleh para pemuda. Negara, bangsa juga karena para pemudanya. Maka ada beberapa perumpamaan. Perumpamaan pemuda itu satu seperti generator. Sebuah generator yang memiliki medan magnet yang bergerak kencang mampu menggerakkan roda kehidupan. Begitulah seorang yang memiliki jiwa penggerak. Jadi kalau seorang pemuda harusnya seperti generator, dia mampu menggerakkan. Ya. Dia mempunyai jiwa penggerak dimulai dari rasa kepedulian melihat realita di masyarakat sehingga terketuk hatinya ikut berperan melakukan perbaikan. Maka aplikasi dalam kehidupan sehari adalah menjadi seorang pemuda yang mampu menggerakkan roda dakwah di tengah kebersamaan, kehangatan keluarga. Ya, kita untuk kuliah, untuk mondok, tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah. Untuk apa? Agar kita bisa menempa ilmu dan kita nanti bisa berdakwah, bermanfaat. Itulah pemuda yang sesungguhnya. Dengan membaca kitabullah dan sunnatun Nabi, membaca kitab Allah, sunnah Rasulullah, sehingga kalaupun kembali ke rumah, dipenuhi dengan ketenangan dan cahaya ikhlas. Itulah generator. Ya, mengadakan pengajian nanti di keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan yang lebih luas lagi, seperti generator. Dia akan menghidupkan generator. Ada di bawah dan satu, tapi bisa menyalakan lampu, menyalakan listrik, menyalakan TV, dan seterusnya. Nah, itulah perumpamaan seorang pemuda, perannya. Yang kedua, dia bagaikan nakhoda. Seorang nakhoda memiliki tugas dan misi mengarahkan perahu agar dapat membawa penumpang ke tempat tujuan dengan selamat. Demikian juga pemuda Islam mengembang risalah dalam membangun umat, mampu mengarahkan perahu dakwah di tempat kerja dan masyarakat agar berjalan menuju masa depan yang cerah. Kalau nanti sudah kerja, mungkin nanti berkarya dan sebagainya, maka mampu mengarahkan perahu dakwah ini ke tempat yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Bagaimana dia punya kepedulian sosial, buah dari keimanannya, bahwa mencintai saudaranya, orang lain, lingkungannya, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, pemuda itu seperti batu karang. Ya, bagaimana batu karang? Sebongkah batu karang yang kokoh diterpa deruan ombak yang bertubi-tubi, dia tidak akan lapuk dan tidak akan hancur di telan masa. Ini saya kasih gambarnya batu karang. Ya. Oh, tiap hari ditempa ombak yang besar, tiap hari ditempa ombak yang kencang, tetapi dia tetap bertahan. Begitulah gambaran seorang pemuda yang tangguh, yang kokoh, yang kuat mengemban risalah, membangun masyarakat dan umat. Meskipun akan banyak ujian-ujian, mohon maaf ya, kajian seperti ini akan banyak ujian tuh, mungkin sekali dua kali semangat, lama-lama mulai menurun, lama-lama melemah, bosan, monoton, itu muncul. Harusnya kita setegar karang, dihentak, diimpa ombak yang besar, angin yang kencang, air yang deras, dia tetap bertahan. Mengemban risalah dakwah terasa berat, karena memang penuh risiko, maka tidak mudah sehingga hanya yang memiliki kekuatan saja akan bisa kokoh bertahan. Maka seorang pemuda masjid tidak segan dalam membangun ikut berpartisipasi dalam organisasi keagamaan. Apa saja, apalagi jadi mahasiswa, ikut organisasi UKM yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, bisa lebih membuat kita bisa bersemangat dan memiliki peran. Silakan perannya apa saja yang positif. Ya, kalau di masyarakat jadi pengurus masjid atau kerohanian mungkin di kampus, di sekolah, aktivis di tempat kerja atau di masyarakat. Ini peran pemuda seperti batu karang, ya, kokoh dan terus berjuang dan berdakwah. Yang keempat seperti burung elang, seorang pemuda muslim yang cermat dan teliti bagaikan seekor burung elang.
Gimana? Burung elang itu dia mengepakkan sayapnya, terbang tinggi, sehingga memiliki pandangan yang luas, tajam, mengincar mangsanya untuk diterkam. Nah, begitu seorang pemuda yang memiliki pandangan yang luas dan mata yang tajam tentang medan dakwah. Ya, saya mengajak Ikhwan maupun akhwat, sama kita punya peran dakwah, dan ini istimewanya kita sebagai umat Rasul. Kuluna da'iyah, semua umat Rasul adalah dai, penyeru. Dai bukan hanya untuk ustadz, pendakwahannya bukan karena dia ustadz, kiai, ajengan saja, tapi kita semua punya peran. Ya, gambaran seorang demikian gambarannya seorang pemuda yang Nabi jelaskan sebagaimana dalam firman Allah. Nabi pernah menjelaskan kondisi pemuda ini. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salat waz zakat ma dumtu hayya. Surat Maryam ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Ini terkait dengan dalam surat Maryam ya, kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Saya As-Sa'di berkata, yang dimaksud diberkahi di sini ya, di mana saja dan kapan saja, artinya turunnya berkah Allah kepada siapapun yang menebar kebaikan, mendakwakannya, orang yang mencegah dari kemunkaran. Ya, maka setiap orang yang duduk bersamanya akan mendapatkan keberkahan. Ya, ada seorang pemuda yang dia senantiasa berdakwah, maka orang yang dengannya, yang bergaul dengannya, duduk dengannya, dia akan mendapatkan keberkahan dari. Masya Allah ya. Nah, oleh karena itu mengapa kita harus punya peran? Kan judulnya pemuda yang berperan untuk membangun masyarakat dan umat. Ya, satu penyebabnya karena kita ingin menjadi orang yang paling bermanfaat, dan karena kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang manfaat bagi yang lain. Nah, sekarang kita tanya diri kita masing-masing, apa yang sudah saya lakukan? Kira-kira manfaat apa yang sudah saya berikan bagi orang lain? Manfaat apa buat keluarga, buat orang tua, buat tetangga, buat teman-teman? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang kemudian kita bisa melihat peran kita. Nah, saya apresiasi nih teman-teman membuat teras tauhid ini. Mudah-mudahan bagian dari kita membangun masyarakat, membangun umat. Tapi nggak cukup sekali dua kali. Ya, perlu keistiqomahan, perlu kesungguhan, dan perlu juga pengorbanan yang luar biasa. Ya, perlu perjuangan. Kita lihat film lagi. Pemuda yang berperan. Ini mah bahkan anak-anak ya sudah bisa berperan. Bagaimana dia di masyarakat. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के
Ya, sekarang pemuda kalau lihat pohon tumbang, ya tidak bergerak seperti itu, hanya dipoto, update status. Pagi-pagi pohon tumbang, jadi status saja, nggak rubah apa-apa ya, atau dijadikan ganti status, update status, hanya jadi berita, nggak berbuat. Nah, lihat anak tadi, dia berbuat, dia mulai dorong, ternyata banyak yang ikut, dan jadilah sebuah. Itulah kerja nyata, itulah action yang harus dilakukan. Nah, bagaimana langkah pemuda yang punya peran dalam membangun umat? Ini beberapa langkah praktis ya. Satu, awali dengan sebuah niat yang baik. Gak usah mimpi besar dulu, bagus bisa mimpi besar, tapi kita harus awali dari hal yang kecil. Awal yang paling kecil yang paling baik adalah mulai dari sebuah niat ya. Terus ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Faman hama bihasanatin falam ya'lamha kataballahu indahu hasanah kamilah." Siapa yang berniat melakukan kebaikan, awali dengan niat kebaikan tadi, perubahan dan manfaat bagi umat tadi. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang akan berbuat kebaikan, baru niat kebaikan tapi tidak sempat perbuatan itu dilakukan. Kata Allahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah tetap mencatat baginya kebaikan yang sempurna. Nah, jadi baru niat saja kebaikan itu sudah dicatat. Niatnya dilakukan dua kebaikan. Kebaikan dari niat dan amalnya. Tidak hanya itu, amal itu bisa dilipat gandakan kepada 10 sampai 700 kali lipat. Itu hebatnya kebaikan. Maka mulailah langkah kita untuk bisa menjadi pemuda yang berperan, awali dengan niat. Kita punya niat untuk berbuat kebaikan. Niatnya sudah dicatat, walaupun kemudian ada penghalang, ada sesuatu, ada yang membuat kita tidak bisa melakukan, ada penyebabnya, maka niatnya sudah jadi pahala. Nah, beda dengan keburukan ya. Kalau kita berbuat keburukan, maka baru niat tidak jadi keburukan. Niat itu kemudian dilakukan, dicatatnya hanya keburukannya saja, niatnya tidak dicatat. Berarti hanya satu. Dan belum dicatat, ternyata Allah tunggu dia tobat atau enggak. 1 hari tidak tobat, 2 hari tidak, 3 hari tidak tobat, baru dicatat sebagai satu keburukan. Maha Rahman Rahimnya Allah. Jadi saya mengajak berniat, niat saja, niat nggak bayar ya. Tapi tentu niat ini harus diberikan dengan kesungguhan, tidak sekadar niat niat nanti malam mau tahajud, tapi nggak apa-apa saya kesiangan juga. Itu niatnya juga udah nggak kuat. Nikmat niat yang kuat itu pasti dibalik dengan kesungguhan dan perjuangan di dalamnya. Peran kecil bisa besar di sisi Allah karena sebuah niat, dan yang besar bisa tidak bernilai di hadapan Allah karena niatnya salah. Ya. 2, sertakan keikhlasan untuk berperan. Kalau kita sebagai pemuda, maka peran pemuda itu apa? Peran kita dalam dakwah, sertakan keikhlasan. Kalau kita ingin apa yang kita lakukan itu bernilai di hadapan Allah. Abdullah bin Mubarak berkata, "Rubba amalus sagirin ta'dimuhu an-niyah. Warubba amalul kabir tasgiruhu an-niyah." Amalan sepele, ya rubba itu banyak artinya, ya banyak amalan sepele yang kecil bisa jadi besar dikarenakan niat, niatnya lurus, niatnya benar, niatnya karena Allah, pahalanya bisa jadi besar. Warubba amalul kabirin tasgiruhu an-niyah, dan banyak amal besar itu bisa jadi kecil dan tidak bernilai karena salah niat. Jadi niat yang diberi dengan ikhlas, inilah poin awal kita untuk bisa berperan sebagai pemuda di dalam membangun umat. Maka rumus yang kedua, maaf ini bukan 1, 2 mungkin ya, adalah bagi kita orang dari Tauhid punya slogan dari guru kita ya, 3M. Masih ingat 3M? Mulai dari diri sendiri ya. Ibda binafsik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ibda binafsik," mulailah dari dirimu. Seorang tidak akan bisa membangun masyarakat, lingkungannya, membangun umat lebih besar tanpa dia mulai membangun dirinya sendiri.
kita akan sulit menyuruh orang sebelum kita menyuruh diri. Ya, kalau menyuruh diri kita sangat mungkin. Maka mulai dari diri sendiri. Ya, kalau kita kecewa dengan lingkungan, kenapa dia gitu, kenapa dia ngerubah sebagainya, mulai dari kita yang berubah. Kalau kita ada di asrama, teman-teman asrama nggak mau beres-beres, nggak mau rubah mereka, kita yang beresin. Mudah-mudahan mereka rubah, gitu ya. Kita yang rapihin. Wah, ini susah rapi, kita yang rapihin. Dibangunkan susah tahajud, kita tahajud duluan. Nah, kita sangat bisa menyuruh diri, walaupun kadang sulit menyuruh orang lain. Kita susah melarang orang, larang saja diri kita dari keburukan. Kalau kita sudah memulai, mudah-mudahan nanti bisa berdampak kepada yang lain. Itulah konsep 3M ya. Nah, membangun keluarga, ini langkah berikutnya nanti, gitu ya. Karena perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, maka rumus dari guru kita, saya tidak akan membahas keluarga lebih banyak karena pada belum keluarga di sini. Tapi itu berikutnya nanti, rumus dari guru kita ingat 3M. Ya, mulai dari sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari saat ini. Inilah konsep dakwah kita. Tidak menyuruh orang sebelum menyuruh diri, tidak melarang orang sebelum menyerang diri. Siapa yang paling harus bertauhid? Pengurus teras tauhid. Ya, siapa yang harus paling berperan? Ya, yang berbicara tentang peran pemuda ini. Ya, mulai dari yang kecil, karena prestasi besar itu kita yakini terjadi kalau kita mulai dari yang kecil. Dan mulai saat ini juga. Jangan menunda, karena kesempatan, peluang itu tidak bisa datang 2 kali. Hari ini yang kita jalani, besok lusa tidak akan kita temui lagi. Tapi kan minggu depan, bulan depan bisa lagi diadakan pengajian. Sudah beda hari, sudah beda tanggal, sudah bisa beda bulan. Ya, artinya kalau hari ini kita berperan, hari kita bisa berbuat sesuatu, maka ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita ulang kembali. Mulai saat ini juga. Berikutnya, terakhir ya, karena sudah jam 9 nih, nanti buka tanya jawab supaya tidak terlalu malam. Perjuangan peran pemuda dalam membangun umat, baiknya satu bangsa dengan baiknya agama. Keberkahan satu bangsa itu dengan keimanan dan ketakwaan penduduknya. Sebagai Al-Quran yang mengatakan ini, gitu ya, bahwasanya walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fahtahna barakatim minas sama. Walau ahlul qura, kalaulah penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka akan turun barakatim minas sama, keberkahan dari langit. Jadi satu bangsa itu akan baik kalau baik agamanya. Karena benteng dari kemaksiatan adalah agama. Benteng dari orang takut berbuat korupsi tidak adil kalau ada agama dalam dirinya. Dan yang membuat dia taat berbuat kebaikan karena nilai agama. Maka tugas kita tidak henti-hentinya mendakwahkan agama ini. Kalau negeri ini ingin baik, maka lihatlah sejauh mana ketaatannya kepada Allah, ketaatannya menjalankan agama. Kalau sudah sebuah negeri menjalankan agama, maka akan turun kepadanya keberkahan. Maka apa tugas kita sebagai seorang pemuda? Mau belajar ilmu agama. Terus belajar tentang ilmu agama. Apalagi kita berada di pesantren, kita kuliah di sekolah tinggi agama Islam, maka perdalam terus agama. Selagi ada waktu kesempatan, tidak hanya di jam kuliah, tidak hanya saat kuliah, di luar itu cari ilmu sebanyak mungkin. Karena saatnya sekarang itu mengisi terus, gitu ya, seperti kalau kita punya bak mandi atau toren, kita isi terus penuh sehingga pada saat dibutuhkan tinggal dikeluarkan. Tapi kalau torennya kosong, kita mau ngeluarin apa? Kalau baknya nggak ada, mau ngeluarin air dari mana? Nah, saat inilah saat muda ini kita waktunya mengisi. Ya, belajar terus-menerus, perdalam ilmu agama. Kedua, berjiwa besar dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, kalau kata Basunda tong kagok, ya jangan tanggung kalau cita-cita. Bikin tinggi, bikin cita-cita yang ideal dan kita bisa raih serta kita perjuangkan. Ya, berani bercita-cita. Banyak orang yang bercita-cita aja nggak berani. Banyak orang disuruh ditanya cita-cita aja mikirnya lama dan nggak punya cita-cita apapun.
bikin cita-cita yang tinggi, itulah kehebatan seorang pemuda. Penutup, masa muda penuh harapan dan cita-cita. Masa muda adalah masa perjuangan. Masa muda adalah masa membangun masa depan yang cerah. Masa muda adalah masa mewarnai, bukan diwarnai. Dan masa muda adalah masa keemasan yang tidak akan kembali. Saya sudah hampir 50 tahun sekarang usia, ya, 47 lebih, mau 48, nggak bisa lagi jadi pemuda. Karena itu tamani, ya, sesuatu yang cita-cita yang tidak mungkin terwujud. Saya harus menjalani apa yang sedang saya jalani hari ini. Artinya teman-teman sekarang sedang jadi pemuda. Sedang ada pada posisi masa perjuangan, sedang pada posisi merintis masa depan, sedang pada posisi mewarnai hidup ini, maka jangan sampai ini tidak kita manfaatkan sebaik mungkin. Usia manusia secara fisik juga akan menurun, ya. Konon secara fisik menurut para ahli kesehatan, klimaks kita itu di usia 30 tahun. Jadi usia 1, 2 ketika kanak-kanak naik terus sampai usia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, usia dewasa ini kekuatan fisik, kemampuan berpikir, kemampuan yang hebatnya itu hanya di usia 30. Setelah 30-an itu mulai menurun lagi. Ya, lihat olahragawan, pemain bola, pemain perenang dan sebagainya, yang jago-jago itu pasti usianya usia keemasan 30, paling maksimal 35, 36. Nggak ada yang usia 40, 50, 60 jadi juara, jadi atlet hebat, nggak. Secara fisik itu menurun. Demikian juga ternyata sunatullahnya secara kemampuan akal, secara kemampuan daya tahan akan makin turun seiring fisik menurun. Maka mumpung jadi pemuda, jadilah pemuda yang hebat. Ya, baik, demikian paparannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, silakan Ala. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, ya teman-teman semuanya, sudah kita dengarkan tadi pemaparan sebuah kajian tentang peran pemuda untuk bisa menjadi membawa perubahan ke depannya, ya. Ya, terima kasih juga kepada Ustadz Mulyadi yang sudah membagikan ilmunya. Oke, baik teman-teman, kami buka sesi tanya jawab. Silakan pada teman-teman, kami batasi ya Ustadz malam ini, cukup 3 saja atau boleh lebih Ustadz? Ya, dibatasi, jangan terlalu malam. Oh ya, siap. Waktunya sudah terlalu malam, kami batasi ya, cukup 3 pertanyaan saja untuk malam hari ini. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, kemudian bisa dinyalakan mic-nya untuk bertanya, atau kalau misal tidak bisa ketik lewat kolom komentar. Silakan. Ya, kepada teman-teman belum ada yang raise hand. Alhamdulillah. Ini langsung aja Ustaz. Boleh Kang Ahmad Jabarudin? Silakan. Bismillah, Ustaz Jabarudin izin bertanya. Ustaz, gimana sih Ustaz? Hah? Oh, itu mah dulu Ustaz. Masuk dulu, sekarang nggak pakai Ahmad ya, Jabarudin aja. Iya, Ustaz, ada kesalahan dulu waktu bikin ininya. Ya, silakan. Siap. Gimana Ustaz kalau saran dari Ustadz tentang pemuda-pemuda yang masih bingung nih mau ngelangkah kemana gitu Ustaz? Syukur. Baik, terima kasih Ahmad Jabarudin, ya. Ya, pemuda itu berada di persimpangan, ya. Kadang-kadang dia tidak mau disebut, sudah tidak mau disebut anak-anak, tapi juga belum mau disebut orang dewasa, ya. Dan kita harus mulai menentukan itu sekarang. Usia itu tidak jaminan. Jadi katanya begini, menjadi tua itu mutlak, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ya, artinya kalau usia bertambah, tapi kemudian
usia bertambah belum tentu atau tidak berbanding lurus dengan kedewasaan bertambah. Ya, justru harusnya gitu ya, kemampuan kita, kedewasaan kita melebihi dari usia, itu yang hebat. Ya, jadi usianya masih muda tapi sudah bisa berpikir jauh, sudah bisa berbuat sesuatu dan sebagainya. Saya ada teman usianya 22 tahun, dia sudah punya perusahaan. Gitu ya. Wah, saya kira ini pasti warisan dari orang tuanya. Benar, seorang orang tuanya pengusaha dan orang tuanya pinter. Padahal orang tuanya lulusan SMA. Dan teman saya ini juga tidak lulus kuliahnya, gitu ya. Tapi luar biasa. Ya, ketika ditanya waris, enggak. Ayah saya memang punya perusahaan, tapi saya tidak sedikit pun memanfaatkan perusahaan ayah saya untuk saya bisa punya perusahaan sendiri. Luar biasa, ya. Gigi. Dan usianya masih sangat muda. Nah, itu seorang pemuda yang memiliki cita-cita, kemudian masa depan, dan perjuangan. Nah, tidak semua tentunya mesti demikian ya. Tidak semua mesti jadi pengusaha, tidak semua jadi pebisnis. Enggak. Setiap kita sudah dititipi oleh Allah kemampuan yang beragam dan potensi yang berbeda. Tapi, kalau tadi pertanyaannya bagaimana yang masih bimbang, yang masih di persimpangan gitu ya, yang masih galau menjadi pengikut Andy Lau antara dilema dan galau, atau gegana, gelisah, galau, dan merana. Itu karena dia belum punya pendirian. Ayo putuskan, punya pendirian, bikin cita-cita, bikin rencana hidup yang baik, bikin buat cita-cita sebanyak mungkin. Kadang-kadang kita cuma cita-cita punya cuma satu ya. Pernah dulu ada pesantren kilat, sanlat KDT anak-anak dari Singapura. Anak SMP kalau kelas 1 ya. Kalau di kita setingkat SMP kelas 1 lah. Bikin cita-cita. Ada yang satu orang buat bisa 20, 30, sampai ada yang bikin 48 tuh paling banyak. 48 cita-cita ya. Nah, kita kadang-kadang bikin cita-cita saya masih bingung. Padahal sudah kuliah. Kamu cita-cita mau jadi apa? Jadi apa ya? Kamu apa? Nanya lagi ke orang lain. Padahal itu buat dirinya dan kemampuan dirinya yang harus diasah. Nah, ini penting buat kita. Mulailah dari punya cita-cita besar tadi disampaikan. Selain terus belajar, mulai cita-cita besar. Maka insya Allah kita akan punya arah hidup ini. Ya, tidak kemana-mana, tidak berada di persimpangan atau kondisi yang tidak jelas. Begitu Ahmad Zabarudin. Ya, silakan lanjut Ala. Ya, baik. Gimana Kang Ahmad, cukup ya bisa memberikan pencerahan buat kita semua juga untuk menentukan masa depan. Baik, kami silakan lagi kepada dua penanya. Mangga, ada teman-teman yang ingin bertanya. Ini kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya ini. Ya, silakan Ala. Baik Ustaz, izin ya Ustaz saya bertanya. Kayak seperti ini Ustaz, bagaimana cara kita sebagai seorang pemuda, biasanya kan ketika kita ingin mengistiqomahkan sesuatu hal baik Ustaz, pasti di sekitar kita itu ada aja dari teman kita atau dari teman kita biasanya Ustaz yang itu biasanya berkomentar negatif kayak gitu. Kayak kesannya itu meremehkan itu kayak itu. Soalnya karena mereka itu tahu sifat kita sebenarnya itu, tapi kita ingin berusaha untuk merubah. Lah, itu bagaimana cara mensikapi dan bagaimana kita untuk bisa tetap pada tujuan awal kita, Ustaz. Baik. Terima kasih. Bagus nih pertanyaannya ya. Nah, kadang kita lebih sering memperhatikan atau lebih memikirkan apa yang orang lain sampaikan ke kita ya. Pertama, kita tidak bisa membuat orang lain itu ingin seperti kita. Sama seperti kita pun tidak mesti ingin sama seperti orang lain ya. Ada ungkapan dari
Rasulullah ya, atau mungkin ahli hikmah bukan dari Rasulullah ya, bahwasanya ada kalimat tidak semua manusia itu pikirannya sama dengan kita. La takunu arda'una sukulluhum. La takunu arda'una sukulluhum. Tidak mungkin semua orang itu pikirannya sama dengan kita. Nah, jadi nggak usah peduli dulu dengan pikiran orang. Kalau kita benar, kita dalam keadaan benar, istiqomah aja dengan kebenaran itu. Nah, mungkin kita sudah pernah dengar ya kisah Luqman Hakim ya, sehingga di dalam Al-Quran diabadikan ada surat Luqman, surat ke-31. Bagaimana seorang Luqman ini dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi ahli hikmah saja, bahkan beliau dikenal sebagai seorang pendidik yang hebat, sehingga diabadikan dalam Quran ya, surat Luqman. Ada dari ayat 12 sampai 18 itu kalimat nasihat-nasihat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, dan seterusnya ya. Nah, satu ketika Luqman itu membawa anaknya pergi dan membawa keledai. Ya, ini akan membuktikan bahwa la takunu arda'una sukulluhum. Ya, setiap orang tuh pikirnya tidak bisa sama, dan kita tidak usah peduli dengan yang lain ketika kita berbuat kebaikan, begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika saat itu Luqman dan anaknya berangkat, maka anaknya disuruh naik keledai dan bapaknya jalan. Begitu lewat satu kampung, ini anak gimana? Nggak ada hormat, nggak ada sayang ke orang tua. Anak enak-enak naik keledai sementara orang tua suruh jalan. Diceritakan, diomongin, diomelin oleh penduduk kampung ketika lewat satu kampung. Kata-kata anaknya, Pak, ternyata diomelin nih, saya naik. Udah sekarang waktu keran, bapak yang naik, saya yang jalan. Akhirnya bapaknya yang naik, Luqman tadi, anaknya yang jalan. Lewat satu kampung. Ini bapak gimana? Anak suruh jalan, bapak enak-enakan sendiri naik keledai. Anak capek, bapak enak saja jalan. Ini bapak nggak sayang sama anak ya? Pak, ternyata kita diomongin juga. Ternyata bapak naik juga salah. Ya udah, kata bapaknya, kalau gitu kita naik berdua. Naik berdua lewat satu desa. Ini manusia tidak berperi kekeledaian. Masa keledai satu ditaikin berdua? Ributlah mereka. Akhirnya, Pak, gimana? Ternyata masih ribut orang-orang. Ya sudah, kita turun. Kita jalan saja berdua. Akhirnya jalan, keledainya pun jalan, tidak ditunggangi. Lewat satu kampung. Ini orang-orang pusing, liar. Masa keledai tidak ditunggangin? Keledai kan untuk ditunggangin. Ini malah mereka pada jalan. Begitu. Sampai kata anaknya, Pak, masih diomongin juga. Itulah nak, la takunu arda'una sukulluhum. Setiap orang itu tidak akan sama pemikirannya. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, ada orang yang pikirannya negatif tetap. Ada orang yang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Ada orang yang malah mencibir. Nggak apa-apa, biarin aja. Berbuat baik aja kalau kita berbuat baik itu. Beramal soleh aja. Berdakwah aja. Apa yang kita bisa. Insya Allah bernilai di hadapan Allah. Begitu, Allah. Terakhir silakan tuh ada chat boleh dibacakan. Siap, saya boleh bacakannya. Dari Saiful Akbar. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita menyikapi ujian yang paling nyata Ustadz bagi pemuda zaman sekarang, yaitu ujian lawan jenis Ustadz. Terima kasih. Ya, pemuda zaman sekarang banyak ujiannya ya, lawan jenis, media, medsos dan sebagainya ya. Ini godaan yang kuat. Apapun ujian, apapun godaannya akan bisa kita hadapi kalau kita punya benteng. Dan benteng yang kuat bagi diri kita adalah agama. Kenapa kita tidak mau bermaksiat? Karena kita takut sama Allah. Karena kita yakin Allah Maha melihat. Kita nggak berani berbuat maksiat. Nah, itu tuh kalau spiritual kitanya kuat, benteng agamanya kuat. Jadi sederas apapun benteng itu, urusan lawan jenis, tipu daya sejak dulu juga sudah ada. Sejak zaman dulu Fir'aun, sejak zaman dari bahkan Nabi Adam. Kenapa membunuh anak Adam satu kepada yang lainnya? Qabil membunuh Habil, Qabil membunuh Qabil. Karena masalah lawan jenis. Dan sampai akhir zaman akan ada. Jadi dari mulai zaman Nabi Adam, sampai Adam Jordan, sampai Asep Adam, tetap ada itu. Ya.
Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Dan pengendalian yang paling baik adalah agama, punya benteng agama. Orang tidak berani bermaksiat, tidak berbuat zalim, melakukan ketaatan karena kita faham agama. Maka poin tadi dari dua peran, satu pelajari ilmu agama, perdalam ilmu agama, jangan merasa cukup dengan yang sudah kita miliki, tapi harus terus belajar. Yang kedua, miliki cita-cita yang tinggi. Maka itulah yang membuat insya Allah kita jadi pemuda yang berperan dan pemuda yang sukses. Begitu Allah. Baik Ustaz. Alhamdulillah ya, sudah 3 penanya dan semoga dari 3 penanya ini juga bisa mewakilkan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah. Ya Ustaz, selanjutnya closing statement terlebih dahulu Ustaz. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. 44 partisipan yang sudah tergabung dan ada yang 1 berdua, bertiga. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih banyak lagi, ajak yang lain, bagian dari peran kita juga. Ya, peran kita dakwah, apa yang kita bisa saja, ya, yang bisa ngajak itu ajak. Kalau tapi udah diajak gak mau, buat kita ngajaknya udah jadi kebaikan, amal soleh. Masalah mau atau tidak nanti nomor 2. Bisa dengan cara apa saja, nanti Allah gerakkan nanti orang. Tapi kalau kita bisa ngajak orang lain, itu sudah jadi amal soleh yang kita dapatkan. Itu yang sebagai kesimpulannya, mudah-mudahan sekali lagi kita semua bisa istiqomah, jadilah pemuda yang memiliki peran. Saya ngundang nih bagi yang punya waktu dan kesempatan, besok sebetulnya saya juga tidak bisa hadir ya karena ada agenda ke Jakarta besok, tapi sudah ada di player. Mungkin ada wakil, insya Allah sudah ada wakil, nanti ada Ustadz yang lain. Kalau ada waktu besok jam 7 kumpul di Pusdai, long march ke Gasibu, itu dekat ya, hanya beberapa puluh meter, dan orasi bela Palestina, ada aksi bela Palestina. Saya paling suka aksi dulu waktu mahasiswa ya, sampai 88, aktivis 88 sampai reformasi dulu ya, nah, sampai sekarang masih senang gitu ya. Ya mudah-mudahan ada peran kecil jadi nilai dakwah, mudah-mudahan gitu. Bagi yang memiliki waktu, jangan mau diongkosin, jangan mau nunggu diantarin kampus, jangan, berangkat saja. Ini berjuang bagi yang mau dan punya uang, kesempatan, uang hanya untuk transport berangkat ke Pusdai. Gabung dengan semua elemen masyarakat, semua mahasiswa kampus dan para pemuda-pemudi Islam lainnya. Jam 7 besok di Pusdai ya, bagi yang berkesempatan ya. Kalau nggak ada kesempatan, apalagi kan kuliah nggak ada, PPM tidak ada, kegiatan lain nggak ada, ya manfaatkan dengan hal yang positif. Begitu Allah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Kami ucapkan juga terima kasih kembali jazakallah khairan kepada Ustaz Mulyadi yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Dan ilmu ini semoga kita sebagai pemuda bukan cuma sekedar mendengarkan ya. Karena percuma teman-teman kalau kita tanpa aksi itu ya, sudah dapat ilmu tapi kita tidak beraksi, itu sama saja bohong gitu. Baik Ustaz, alhamdulillah. Sebelum lanjutkan ke acara selanjutnya, insya Allah dari kami teman-teman teras pengurus teras Tauhid ada bentuk apresiasi berupa sertifikat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini Ustaz, mohon untuk bentuk apresiasi dari kami bisa diterima ya Ustaz. Ya, terima kasih. Ya Ustaz. Ayo kepada tim media mohon untuk bisa mendokumentasikan. Tolong. Ya. Oke. Sudah insya Allah ya, sudah didokumentasikan. Baik, alhamdulillah. Kemudian di sini juga hadir Ustaz Teddy. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan menyimak dari awal sampai akhir.
Ya Allah. Oh ya maaf Ustaz, tadi mohon izin juga mau minta untuk memimpin doa di acara penutup. Boleh Ustaz? Masya Allah. Insya Allah siap. Ya Ustaz. Ya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita memasuki sesi penutup ya, dan sebelum ditutup akan kita laksanakan doa bersama ya teman-teman untuk keberkahan, dan karena doa itu adalah kekuatan ya, senjata kita sebagai umat muslim. Ya, kami persilahkan kepada Ustadz Teddy untuk bisa memimpin doa pada malam hari ini Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya mohon izin kepada Ustaz, Dr. Mulyadi Al-Fadil, izin untuk menerima tugas dari A'la Munahafiz untuk memimpin doa. Sebenarnya yang lebih berkompeten untuk memimpin doa tentu saja Ustaz Dr. Mulyadi Al-Fadil. Namun untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan, semoga ini bisa mewakili dan juga menjadi wasilah doa-doa kita bersama. Izin Al-Ustaz untuk menyampaikan doanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik dosa yang terasa maupun yang tidak terasa, dosa yang kami berbuat terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan tersembunyi, dosa yang kami lakukan berulang-ulang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampuni juga dosa kedua orang tua kami dan dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Arhamar Rahimin. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi na'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabi finar wa min azabi fil qabr. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, anugerahkanlah keberkahan kepada kami, keberkahan di malam ini dan keberkahan setelahnya, dan anugerahkanlah kebaikan malam ini dan kebaikan setelahnya, dan lindungilah kami di keburukan malam ini dan keburukan setelahnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, selamatkanlah kami, tolonglah kami dari sifat malas, karena sifat malas akan mengantarkan kami kepada su'il kibar, penyesalan di hari tua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, anugerahkanlah kepada kami ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa aman mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, anugerahkanlah pada kami ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, anugerahkanlah kepada kami rizki yang jemah dan berkah, dan anugerah kepada kami ilmu amal saleh yang Engkau terima. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rabbi, anugerahkanlah kepada kami petunjuk, anugerahkan kepada kami ketakwaan, dan anugerahkanlah kepada kami. Allahumma Rabbi zidni
yang bermanfaat dan anugerah kebenaran dengan terang benderang kebenaran tersebut, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa mengikuti kebenaran tersebut dan hindarinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbi, anugerahkanlah ijabah atas segala doa-doa kami, baik doa yang terlisankan melalui lisan kami maupun doa-doa yang terlintas dalam hati kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang terbaik pada kami. Allahumma yasiru umurana wa hasil maqasidana. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijji dunya wal azabil akhirah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hamina. Ilahana anta rabbuna wa anta khalaqtana wa anta razaqtana wa anta hadaitana lil Islam. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah segala urusan kami yang maslahat, berkahilah segala urusan kami yang maslahat, dan jangan Engkau bukakan jalan-jalan keburukan, jalan-jalan yang dapat mengantarkan kami kepada kejelekan, jalan-jalan yang dapat mengantarkan kami kepada murka-Mu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi, jangan jadikan ujian pada agama kami, jangan jadikan dunia sebesar-besar harapan kami. Jadikanlah sebesar-besar harapan kami adalah harapan untuk senantiasa berada dalam ridho-Mu, berada dalam maghfirah-Mu, berada dalam rahmat-Mu, sehingga kami istiqomah hingga hayat husnul khatimah, dan juga kami kelak akan berkumpul di surga-Mu Jannatun Naim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah, catatkanlah saudara-saudara kami yang berkumpul malam ini menjadi sahabat-sahabat yang berkumpul kelak kami di surga-Mu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rekan-rekan rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ala jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah teman-teman ya. Yakin Allah adalah Maha mendengar. Insya Allah doa kita didengar dan menjadikan keberkahan buat kita semua pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Alhamdulillah ya teman-teman. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ustadz Mulyadi dan Ustadz Teddy. Jazakallah khairan, jazakallah kasiran. Ya, yang alhamdulillah malam hari ini telah ikut hadir, dan Ustadz Mulyadi telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir, dan semoga teman-teman juga kedepannya semakin terpacu semangatnya ya untuk terus mengikuti kegiatan kajian rutin yang insya Allah akan kita adakan di komunitas Teras Tauhid ini. Dan saya juga meminta maaf kepada semua teman-teman, kepada asatid dan rekan-rekan semuanya. Pasti dalam membawakan kegiatan acara pada malam ini masih banyak kekurangannya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dilanjut dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Jazakumullah. Ustaz tadi juga alhamdulillah jazakumullah khair. Untuk istirahat.
Hatur nuhun Kang Ala, Masya Allah, MC-nya luar biasa. Ya, terima kasih teman-teman ya. Izin pamit undur diri. Allah, tanggal 23 ya. Tanggal 23 sama Syekh Taizul insyaallah. Bagaimana Ustaz Teddy? Ana izin pamit ya. Alhamdulillah. Ya, nuhun. Assalamualaikum, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon doanya sedang diuji berkurang nikmat sehat ya. Semoga lekas sehat. Siap, Ustaz. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Izin ya teman-teman ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum. Evaluasi euy. Itu